Harnas kita pada tahun ini judulnya apa? Holiness ya. Holiness ya sudah. Holiness atau kekudusan ya. Kekudusan itu kira-kira gampang nggak dilaksanakan? Bisa siapa yang bilang gampang? Nggak ada ya, wangel berarti ya. Nah, sebagai orang yang boleh dikata minoritas, seperti orang Israel minoritas pada waktu mereka berada di Mesir, itu suatu hal yang sulit sekali bagi orang Israel untuk tetap mempertahankan keberadaan mereka. Keberadaan mereka itu, mereka banyak melihat orang-orang Mesir melakukan adat, budaya, agama yang berbeda dengan mereka ya. Sehingga itu semua terbawa kepada mereka, mempengaruhi hidup mereka. Mereka sudah tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang diselamatkan. Tetapi ketika mereka ada di tengah-tengah situasi yang seperti itu, semua itu mempengaruhi mereka. Bahkan ketika mereka sudah dipimpin, ditolong Tuhan, selama banyak kali mengalami mujizat, tetapi ketika mereka ditinggal sendiri, ya, mereka ditinggal sendiri, Musa naik ke gunung, mereka kembali lagi dengan tata cara mereka yang lama, kebiasaan-kebiasaan yang lama. Loh, tidak ada yang mimpin ini. Mulai bilang sama Harun, coba buatkan patung tuangan. Karena orang-orang Mesir itu biasa melakukan itu, menyembah patung dan sebagainya. Karena itu mereka berbuatlah seperti itu. Demikian juga dengan kita ini ya, ketika rasanya Tuhan jauh, terus ada orang yang menawari begini. Apakah semua itu bisa mengubah kita? Demikian juga di dalam waktu perjanjian baru, orang-orang di zaman perjanjian baru itu satu komunitas yang baru. Orang-orang yang tadinya di bagian Eropa, Asia kecil, mereka tidak kenal, tidak tahu itu Yesus. Tapi ketika Paulus menyampaikan kepada mereka dan mereka percaya, maka mulailah mereka itu ikut Paulus. Tapi ada orang-orang Yerusalem, orang-orang Farisi, orang-orang Israel asli yang beragamanya orang Yahudi. Mereka lihat seperti itu, mereka bilang, nggak benar ini, mesti ada yang ditambahkan. Kamu ini nggak sunat. Jadi mesti disunat ditambahkan. Karena kebiasaan mereka di sana itu begitu. Waktu ada suatu pembaharuan, mereka bilang itu harus. Nah, ketika mereka itu ketahuan Paulus bilang seperti ini. Yang penting apa? Sunat hati, bukan sunat jasmani. Nah, demikian juga ketika orang-orang yang sudah menjadi suatu kelompok yang beragama Kristen ada di Asia kecil, orang-orang ini di bawah jajahan Romawi. Mereka ini orang-orang Romawi suka pergi ke kuil-kuil. Mereka punya banyak dewa. Antara lain adalah dewanya namanya Diana. Dewa Diana itu Dewi. Dewi ini apa? Dewi apa sih? Siapa ini namanya Diana ini? Dia Dewi ini untuk orang-orang yang prostitusi, sehingga simbol-simbol di dalamnya itu adalah simbol-simbol yang vulgar ya. Prostitusi, PSK datang ke sana, mungkin minta jadi lebih cantik, menjadi laris, banyak pria yang bisa tertarik ya, dan mereka cantik-cantik, rambutnya kalau datang dikepang-kepang ya. Orang-orang Kristen yang sudah jadi Kristen itu lihat, bagus juga ya, kayak gitu, aku ya mau tak kepang-kepang ah. Akhirnya mereka pergi ke gerejanya, sinagognya, mereka bawa itu kebiasaan itu, rambutnya mulai dikepang-kepang seperti orang yang pergi ke tempat kuil itu. Rasul Paulus kemudian memperingatkan, jangan rambutmu berkepang-kepang seperti itu ya. Apakah kepangan sekarang boleh enggak?
boleh ya. Tetapi kaitannya pada waktu itu, karena zaman itu orang yang seperti itu adalah orang yang seperti datang ke kuil-kuil. Jadi inti kata saya itu bukan tidak boleh kepang, tetapi segala kebiasaan, budaya, agama di sekitar kita bisa mempengaruhi kita. Demikian juga kita sekarang ini, kita di tengah masyarakat, di tengah adat istiadat yang berbeda-beda, kita sering berpikir gak apa-apa, biasa-biasa aja. Itu sudah dahulu. Kalau kita sudah punya kebiasaan yang kita bawa dari dulu, itu biasa ya. Kalau misalnya saya mau ambil contoh orang Cina ya, orang Cina yang di Cina, itu mereka punya kebiasaan menghormati leluhur ya, sehingga mereka punya meja sembahyangan. Kalau mereka itu ada yang meninggal, abunya ditaruh di situ terus disembahyangi. Kalau banyak orang dari mereka itu tidak mau jadi orang Kristen walaupun sudah percaya Tuhan Yesus, kenapa? Nanti sopo sih nyembayangi meja sembahyangan, nenek moyangku ini sopo sih nyembayangi. Belum lagi mereka punya kebiasaan apa? Taruh itu loh apa? Makan. Kalau yang pergi orang meninggal pasti tahu ya, dikasih apalah buah-buahan dan segala macam untuk penghormatan kepada itu. Itu kebiasaan yang sudah dibawa, sudah biasa. Nah, ketika menjadi Kristen itu tetap rasanya biasa dan kalau tidak melakukan bagaimana gitu ya, seperti itu. Bahkan diberi makan, setelah makannya dikasih, kira-kira dibuang enggak? Wih, enak-enak makanannya dimasak no macam-macam gitu. Kira-kira dibuang enggak? Enggak. Dikasihkan siapa yang mau makan. Kira-kira boleh enggak itu? Enggak boleh. Ya, karena apa yang sudah dipersembahkan kepada dewa enggak boleh dimakan oleh kita itu. Tapi itu kebiasaan, enak gitu toh. Nah, enak kok ya toh. Nah, Daniel ini makanya menolak semuanya itu waktu disuruh dikasih makanan raja. Enggak, aku enggak mau makanan raja. Karena tahu bahwa itu adalah orang yang paling disembah di sana. Yang sebelumnya beberapa hari ini saya sudah bilang sama Mbak Wiwin ini, Bu Wiwin, aku nggak iso datang. Kalau Surabaya ndak kondusif, nanti saya minta Bu Lili ya, karena takut ini mau demo, bongong-bongan dan segala macam ya. Viral karena apa? Karena DPR itu kayak menutup mata dengan penderitaan rakyat dengan segala yang didapat ya. Sekarang ini orang ndak terima. Kalau terima cuman korupsi ratusan juta ya, terus naik toh miliaran, ratusan miliar. Sekarang kalau enggak gak enak rasanya. Ibu-ibu mau teh, tempe, tahu, barang itu mau ya. Nah, terima karena kenyamanan hidup yang mereka kejar seperti itu. Uang, kenyamanan hidup itu sering membutakan sekalipun kita sudah Kristen. Sekalipun kita ini sudah pendeta, bisa buta enggak? Banter ya loh Bu, sing pendeta ojo tersinggung loh. Ini jemaatku dewe loh Bu. Nah, ini yang menggoda orang Kristen untuk sukar hidup kudus ya. Keadaan di sekeliling kita itu bisa mengikis moral kita sebagai orang Kristen. Menyesuaikan diri dengan standar yang ada di dalam dunia ini. Alkitab padahal berkata di dalam 1 Petrus 1 ayat 15. Bisa ditampilkan 1 Petrus 1 ayat 15. Hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus. Nah, orang sering berpikir kalau kudus itu wes kayak pertapa. Bukan. Kudus itu tidak seperti itu. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Seluruh hidupmu itu kudus. Bukan cuman waktu sembahyang, bukan cuman waktu di gereja saja. Ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus.
Jadi disuruh kuduslah kamu sebab aku kudus. Hendaklah kamu kudus di seluruh hidupmu. Artinya panggilan ini bukan hanya untuk pendeta. Yang setuju katakan amin. Yang harus kudus itu bukan cuma pendeta, tetapi kita semua anak-anak Tuhan yang sudah percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat itu harus kudus. Kita semua ini diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Untung kita ini serupa dengan gambar Allah, tapi kurangnya cuma satu apa? Sejak kita jatuh dalam dosa, kita tidak kudus lagi. Artinya kudus itu diterjemahkan dari bahasa Greek yang artinya dipisahkan. Apa? Dipisahkan. Sorry ya, tidak ada yang dapat hadiah. Dipisahkan. Artinya apa? Ibu-ibu, ini kan semua ibu pernah beli telur enggak? Kalau misalkan yang elek sama yang bagus bagaimana? Ya dipisah kayak apa? Dimasukkan air biasanya ya. Yang ngambang itu bagus enggak? Enggak, yang tenggelam yang bagus ya. Benar enggak kualik ya? Nah, seperti itu dipisahkan terus diambil. Yang tenggelam ini api-api, ini yang enggak. Dipisah itu namanya. Jadi dipisahkan itu ini dipisah. Ini elek. Nah, pada waktu kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita ini langsung dimeteraikan. Siapa yang kudus di sini? Wih, nggak ada yang wani angkat tangan. Siapa yang kudus di sini? Jadi kudus itu dipisahkan. Harus yakin ya. Kita kudus itu karena kita sudah dipisahkan, distempel bahwa kita ini anak Allah. Bahwa kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Karena itu kita kudus. Tidak boleh hidup lagi menurut cara yang lama. Ini kamu sudah tak bisa. Ojo, terus dicampur lagi. Kalau saya di rumah itu sudah tak bisa. Terus anak-anak saya ngure-ngure, saya ngamuk. Ya. Jadi sudah dipisah. Demikian juga Tuhan, kamu sudah tak bisa. Jok dicampur-campur, jangan dicampur-campur lagi dengan yang lain. Ini adalah suatu karunia. Katakan sama-sama karunia. Karunia, artinya apa karunia? Anugerah. Apa artinya anugerah? Apa tadi? Anugerah itu orang yang tidak layak terima, tapi terima. Itu anugerah. Orang di sebelahnya salibnya Tuhan Yesus. Cuma 1 menit, berapa 5 menit sebelum mati. Tuhan, kalau kamu masuk ke Firdaus, bawa aku ke sana ya. Oh ya, hari ini juga kamu bersama-sama dengan aku ke Firdaus. Dosanya akeh sampai disalib, tapi hari itu dia bersama Tuhan. Itu namanya anugerah. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa kecuali lewat aku. Ya. Jadi kalau mau pergi ke Bapa itu lewatnya cuma Tuhan Yesus. Nah, pada waktu kita bilang, Tuhan, aku mengaku dengan mulutku, aku percaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tahu jalannya. Tidak ada satu orang pun sampai pada Bapa kecuali melalui aku. Terus kita diterima di sana, dikuduskan. Oh iya, ini yang bilang-bilang kayak gini nih, tak pisah. Jadi kalau kita sudah kudus itu, kita tetap harus mempertahankan. Karena Tuhan tadi bilang apa? Hendaklah kamu kudus di segala seluruh hidupmu. Ya, natur kita ini setelah kita jatuh dalam dosa, udah jatuh dalam dosa. Udah, sekali pernah bojok, gampang lagi enggak bojok. Kalau lain kali bujuk lagi gampang. Apalagi pengaruh sekitar kita, karena itu kita harus mempertahankan. Sudah dipilih di ini loh, kamu tak pisahkan. Harus tetap dipertahankan supaya kita tetap kudus. Alkitab berkata, belajarlah hidup damai dengan semua orang. Sama tanggane tukaran, sama bojone tukaran, sama anaknya tukaran, sama mertuanya tukaran, sama teman gereja tukaran, sama pendetone, ada enggak? Sekali aja, ada enggak? Ada, wih. Kayak siapa mana itu? Nah itu ya,
Tidak damai itu ya, tidak damai. Alkitab katakan berusahalah hidup damai dengan semua orang, hiduplah kudus. Sambungannya, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Jadi kekudusan itu buat kita orang Kristen yang sudah disampel, yang sudah dipisahkan, sudah bukan pilihan lagi. Katakan, bukan pilihan, tapi suatu keharusan. Kekudusan itu syarat untuk kita masuk surga. Katakan, kekudusan itu syarat kita masuk surga. Siapa yang mau masuk surga? Berarti harus hidup
Tuhan Allah yang menjadi pertolongan dan naunganmu. Dia akan menyertaimu.